Video ini dibuat dengan susah payah selama 16.560 menit, total durasi 135 menit, membawamu menikmati novel santai puncak produksi Nanping dalam sekali duduk. Saran ramah, saat menonton jangan pakai otak, pastikan wifi terhubung. Aku sendirian menjaga tembok panjang pedangan, menekan jutaan hantu dan mayat. Namun karena bakat SSS kelas dewa pedang pemabuk yang perlu minum alkohol untuk kuat, aku dibully secara langsung oleh wanita cantik kelas dewa. Hanya karena saat aku menerobos ke level prajurit SSS. Aku minum ratusan ton alkohol. Seorang host wanita demi mencari perhatian, nekat masuk ke tempat meditasi tertutup. Terkena sisa energi pedang yang dihasilkan saat aku menerobos, menyebabkan tragedi. Adegan ini memicu perundungan online di seluruh jaringan, bahkan sekelompok wanita cantik kelas dewa ingin menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup padaku, pahlawan yang telah menjaga kerajaan selama 10 tahun. Saat itu, di ruang sidang, semua suara mengecamku. Bahkan beberapa wanita cantik melepas sepatu ukuran 46, melemparkannya ke arahku yang terpenjara di kursi pengadilan. Dan hakim wanita yang melambangkan keadilan mengetuk palu. Mulai hari ini, berdasarkan perintah tertinggi Ratu, cabut jabatan penjaga Heihu, cabut kekuasaan seumur hidup. Beberapa kata menghapus 10 tahun kejayaan. Dalam semalam, dari dewa pedang penjaga negara, menjadi tikus yang dipukuli semua orang. Aku mengerutkan kening sedikit, dan di kepalaku terdengar suara peringatan. Sistem dewa pedang jahat berhasil terikat. Misi dirilis. Opsi 1. Mengaku bersalah, setelah dipenjara 100 tahun, terus mengabdi pada Ratu. Mengabdi sampai akhir zaman. Hadiah, kalung anjing X1, gelar penjilat nomor 1 di bawah Ratu. Opsi 2. Putus hubungan dengan Kekaisaran Tang Agung, tarik kembali pedang tak tertandingi, lepaskan jutaan hantu dari penjara bawah tanah. Hadiah, pedang minum darah, tingkatkan pedang sebesar 10%, tingkatkan level sebesar 100%. Kalau begitu, mulai sekarang, urusan besar sebelumnya. Invasi alam hantu, tidak ada hubungan lagi denganku. Ekspresi galak muncul di sudut mataku. Karena semua orang ingin aku turun. Baiklah, aku penuhi keinginan mereka. Siapa bilang kau boleh pergi? Kau dengan sengaja melukai rakyat, ini harus memberi penjelasan pada semua orang. Melihatku ingin pergi. Wajah hakim wanita menjadi gelap, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup, dan berpikir kompensasi bisa menyelesaikan masalah. Masa muda seorang gadis remaja tak ternilai. Masa di sekitar ikut mendukung. Mendengar kata-kata itu, mataku menjadi dingin. Tiba-tiba terdengar suara gedebuk. Hakim wanita berteriak kesakitan. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti daging busuk, gigi putihnya hancur berserakan. Berani kau pukul aku? Ini tantangan terbuka terhadap hukum kekaisaran. Hakim wanita tidak pernah menyangka. Aku berani bertindak di ruang sidang eksekusi hukum, menyerang hakim di lokasi siaran global. Aku tersenyum tipis. Kau lihat aku pukul kau? Bukankah kau yang gila dan jatuh sendiri karena tidak stabil? Ucapku. Tekanan kuat dari level prajurit SSS di tubuhku menyebar seperti riak air. Semua orang yang hadir menegangkan kulit mereka. Merasa tercekik berat. Sudah waktunya dunia menyadari betapa kuatnya prajurit SSS. Aku menatap massa dan berkata dingin. Kalian lihat, tekanan datang. Semua mundur. Orang yang tadi marah-marah langsung tutup mulut. Melihat itu, hakim wanita berkata dingin. Jangan kira kekaisaran hanya punya satu SSS sepertimu. Kau dengan sengaja melukai orang, Departemen Hukum akan menjatuhkanmu penjara seumur hidup. Inikah alasan Ratu begitu percaya diri? Memecatku, seseorang di bawah naunganku naik ke level SSS. Lalu langsung terburu-buru mengusirku, aku merasa lucu di hati. Bukan saja asal mula kelahiran hantu. Hantu yang ditahan di bawah tembok panjang pedangan bukanlah prajurit SSS biasa yang bisa dihadapi. Mau tanya kesalahan dulu? Benar. Hakim wanita baru saja membuka mulut. Terdengar lagi suara gedebuk. Dia langsung terpental ke belakang, menghantam layar siaran dengan keras. Tidak tahu hidup mati. Orang yang sadar menciutkan leher, wajah penuh ketakutan. Pandanganku menyapu para hakim di kursi pengadilan. Kalian berencana memenjarakanku? Semua hakim merasa seperti tertusuk duri. Menggelengkan kepala dengan gila, tidak berani membuatku marah. Namun sekelompok wanita cantik di bawah podium mengangkat ponsel. Teman-teman, lihat, dengan level SSS seenaknya berbuat semena-mena. Apakah kebencian dunia terhadap wanita belum cukup besar? Pria rendahan benar-benar rendahan. Beberapa wanita cantik kelas dewa menyiarkan langsung dengan ponsel. Tidak hanya tidak takut, malah menghalangi jalanku. Aku mendengus dingin. Inikah modal kalian? Saat berikutnya, aku lambaikan tangan besar. Ponsel para wanita cantik itu hancur semua. Gadis bidadari yang paling dekat denganku terpental ke belakang, jatuh ke dalam kerumunan. Gadis bidadari itu memuntahkan darah, hampir memuntahkan ususnya, lalu pingsan. Semua mundur karena takut, mundur dengan ketakutan. Aku mendengus ringan, berbalik dan pergi. Setelah aku menarik kembali pedangku, jutaan hantu akan keluar.
Secara alami mereka akan membuat orang-orang ini putus asa. Tapi baru saja aku pergi, tersiar kabar. Ratu mengirim 100 putri surga untuk menjaga tembok panjang pedangan. Hei Hu diadili ulang, bahkan bisa membuat tembok panjang pedangan lebih kokoh. Sedangkan aku, setelah keluar dari ruang sidang, langsung mencabut pedang yang melindungi tembok panjang pedangan. Di penjara bawah tanah tembok itu, hantu wanita cantik berjubah merah membuka matanya, intensi pedangnya berkurang beberapa persen. Di dalam sel penjara tidak jauh darinya. Terdengar suara serak berkata, gak gagal, apakah mungkin di antara sesama bangsa di luar telah muncul hantu yang melampaui level SSS, yang berhasil mematahkan intensi pedang yang dipasang oleh Kurokitsu. Jika benar demikian, mungkin tidak perlu waktu lama lagi kita bisa melihat cahaya matahari lagi. Aku sudah lapar selama beberapa tahun. Setelah keluar nanti, aku akan makan beberapa juta manusia dulu untuk mengisi perut. Semakin bicara, hantu itu semakin bersemangat. Meledakkan kekuatan level SSS yang menghantam sel penjara, namun dengan mudah diredam oleh intensi pedang yang tersembunyi di dalam sel. Mata hantu merah itu berbinar. Dugaannya sangat mungkin menjadi kenyataan. Kurokitsu telah menekanku selama 7 tahun. Setelah keluar nanti, aku pasti akan memukulmu. Tatapan hantu merah itu penuh dendam, ucapannya terputus di tengah jalan. Namun tiba-tiba berhenti mendadak. Tepat saat itu, hantu SSS berlidah panjang dari kejauhan memindahkan pandangannya dengan bingung, pupil matanya mengerut drastis. Ternyata aku berdiri di luar sel penjara hantu merah itu. Apa yang ingin kau lakukan padaku? Hantu merah itu tertegun sejenak, ketakutan yang mendalam muncul dari dalam hatinya. Setelah keluar nanti, aku pasti akan melayanimu dengan baik. Di wajah cantiknya itu, tertulis kepanikan. Pemandangan ini jika terjadi di dunia luar, siapapun yang melihat pasti rahangnya jatuh. Hantu level SSS ternyata bisa ketakutan seperti ini. Mendengar ucapan hantu merah itu, aku melambaikan tangan besar, bahkan menarik kembali intensi pedang di ruang bawah tanah. Pecah. Pintu sel hantu merah itu terbuka. Aku menjepit rahang bawahnya yang putih bersih. Hantu betina ini juga seorang yang sangat memikat. Takut dengan tindakanku? Apa yang kau lakukan? Hantu merah itu mengeluarkan suara manja karena ketakutan. Ingat apa yang baru saja kau katakan. Aku yang mengatakannya. Hantu merah itu tertegun. Tuan menarik kembali intensi pedang. Apa hendak merekrut kami? Untuk melawan invasi alam hantu? Begitu kata-kata itu keluar, semua hantu yang hadir tenggelam dalam perenungan. Itu juga tidak buruk, asalkan bisa keluar dari tempat sialan ini. Apapun bisa. Aku melambaikan tangan. Aku sudah keluar dari Dakin. Invasi alam hantu mulai sekarang tidak ada hubungannya denganku. Ruang bawah tanah ini akan diambil alih oleh orang lain. Mendengar ini, mata semua hantu yang hadir berbinar. Puluhan hantu level SSS mulai menghitung dalam hati. Jika aku tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Hantu merah itu pura-pura tenang, bertanya dengan nada mencoba. Tuan, apakah masih ada orang yang kau sayangi di Dakin? Tidak ada. Apapun yang kalian lakukan, aku tidak akan menghalangi, jawabku dengan datar. Mendengar ini, semua hantu mulai gelisah. Dengan begitu, mereka bisa melakukan pembantaian besar-besaran tanpa hambatan. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan. Ada 100 manusia dengan level yang tidak rendah datang ke tembok pedang, di antaranya ada aura petarung level SSS. Bagi mereka, petarung dari luar adalah suplemen terbaik. Aku menarik kembali semua intensi pedang. Suara notifikasi sistem berbunyi. Selamat, Tuan telah membuat pilihan yang benar. Menarik kembali intensi pedang tak tertandingi. Melepaskan 1 juta hantu. Hadiah, pedang bayangan gua. Intensi pedang meningkat 10%, umur bertambah 100 tahun. Aku langsung merasakan intensi pedangku bertambah maju. Kekuatanku melonjak. Pedang bayangan gua yang diambil dari ruang sistem mengeluarkan aura darah yang dingin. Di bawah pengawasan 18 hantu level SSS, wow, pedang ini lebih jahat dari aura hantu. Apakah orang ini jatuh ke dalam kegilaan? Sementara itu, yang dikirim oleh permaisuri. 100 putri surga datang ke ruang pengadilan. Mengetahui bahwa aku tidak bertobat, 3 petarung level SSS yang memimpin. Berjanji di depan media, semua tenang, kami akan mengadili Kurokitsu kembali. Kembali ke penyiar wanita dan hakim wanita. Kemudian pemimpin dari 3 petarung level SSS, Lin Chen, berkata, urusan Kurokitsu jangan terburu-buru. Kudengar di penjara bawah tanah tembok pedang ada hantu yang ditahan. Permaisuri menyuruh kita menangani ini dengan serius. Jika kalian tertarik, kalian bisa ikut kami melihatnya. Kami akan menjamin keselamatan kalian. Begitu kata-kata ini keluar, penonton yang mengerumuni sangat bersemangat. Mereka hanya pernah melihat hantu secara sekilas di video, belum pernah melihat langsung. Sister Lin, apakah banyak hantu di penjara bawah tanah? Ye Qingqing bertanya dengan suara pelan. Dia juga hanya pernah melihat hantu dari data. Lin Chen tertegun sejenak. Informasi yang keluar dari tembok pedang tidak mencatat jumlah hantu. Seharusnya tidak terlalu banyak. Kurokitsu bisa dengan mudah menekan mereka.
Kita pasti akan lebih mudah lagi. Ye Qingqing tersenyum. Aku juga berpikir begitu. Tidak lama kemudian, rombongan besar itu tiba di atas penjara bawah tanah. Sekaligus memulai siaran langsung nasional. Penjara bawah tanah terdiri dari 3 lantai, dari atas ke bawah level hantu. Semakin meningkat. Tapi ini hanya aku yang tahu. Yang pertama terlihat adalah seorang wanita kurus kering. Seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun. Di tubuh kurusnya penuh dengan luka memar. Ye Qingqing melihat sekeliling. Tidak dapat dipercaya. Ini hantu? Ini manusia hidup? Hei Hu benar-benar mengurung perempuan dan anak-anak, bahkan menyiksa mereka. Terisak-isak meminta tolong. Orang baik, tolong selamatkan kami. Segera. Sekelompok orang mulai menyelamatkan perempuan dan anak-anak malang di setiap sel. Namun 10 menit berlalu. Sudah menyelamatkan ribuan orang, di depan masih tidak terlihat ujungnya. Ling Chen sedikit mengernyitkan alis. Tidak beres, tembok panjang pedang sejauh 100 li jarang dijamah manusia. Hei Hu menangkap begitu banyak orang. Bagaimana kekaisaran tidak menemukannya? Mengingat data yang dikirim kembali dari tembok panjang pedang. Ekspresi Ling Chen sedikit berubah. Hantu yang mencapai level S disebut Li Gui, memiliki kemampuan menyamar sebagai manusia. Sering berkeliaran di dunia manusia. Apakah orang-orang ini bukan manusia? Saat itu, beberapa pria kecil yang pamer dengan menggendong anak di depan kamera tiba-tiba berteriak. Anak dalam gendongan berubah menjadi Li Gui berkepala sapi berlidah badan, langsung menggigit kepala pria kecil di sebelahnya. Mengunyah dan menelan kepala. 1000 orang yang dilepaskan oleh para penyihir wanita, seketika semuanya berubah menjadi Li Gui. Menyebabkan kekacauan. Tak terhitung Li Gui level S membuka taring, darah berceceran. Banyak penyihir wanita langsung menjadi makanan Li Gui level S, ruang siaran langsung menjadi ramai. Apa penyihir wanita bisa? Mereka tidak menyadari ini adalah penyamaran hantu? Jelas para penyihir wanita tidak tahu. Bukankah seharusnya ini salah Hei Hu? Tidak menjelaskan situasi di penjara bawah tanah sebelumnya? Ling Chen sedikit mengernyitkan alis. Di penjara bawah tanah terdapat Li Gui level S, Hei Hu tidak pernah melaporkan. Hei Hu bersalah menyembunyikan informasi militer. Semuanya tenang, berapapun jumlahnya hanya level S. Di hadapan level SSS tidak akan menimbulkan gelombang. Dan penyihir wanita telah memberiku pedang manusia kaisar, pusaka penjaga negara. Lihat aku akan menyegel kembali kelompok Li Gui ini. Sambil berkata, Ling Chen mengeluarkan pedang manusia kaisar. Dari bilah pedang samar-samar terdengar. Tangisan dan ratapan tak terhitung hantu. Helai demi helai energi naga melingkar. Pedang manusia kaisar terhunus. Energi naga yang dahsyat meledak, membuat Li Gui tidak bisa bergerak. Ratusan ribu Li Gui memandang pedang manusia kaisar. Dengan ekspresi kewaspadaan yang pekat di mata mereka. Seorang Li Gui berseru, ini pedang milik Hei Hu. Begitu kata, Hei Hu, keluar, ratusan ribu Li Gui terkejut. Inilah yang membunuh tak terhitung hantu. Alat hantu yang dipelihara dengan jiwa hantu, alat hantu tingkat atas khusus untuk membunuh hantu. Tidak heran pedang manusia kaisar muncul. Mereka akan tanpa sadar berlutut. Omong kosong, Hei Hu layak memiliki pedang manusia kaisar? Ini adalah pusaka penjaga negara kekaisaran Dakian. Ling Chen mengejek kata-kata Li Gui ini, dan mengayunkan pedang. Energi naga yang dahsyat dan tak terbatas, kekuatan yang mengguncang langit dan bumi, memaksa Li Gui yang hadir mundur. Dalam sekejap, Ling Chen mengandalkan pedang manusia kaisar untuk menyegel kembali Li Gui. Sementara itu, di dalam lapisan ketiga yang menahan Li Gui level SSS, merasakan aura pedang manusia kaisar, ke-18 Li Gui semuanya menunjukkan keterkejutan. Li Gui merah satu berkata dengan pasti, ini adalah alat hantu yang aku gunakan untuk menebasnya 7 tahun lalu. Tapi alat hantu ini selain aku. Yang lain paling banyak bisa mengeluarkan 30% kekuatan, hanya bisa menakut-nakuti hantu di bawah level SSS. Tuan, kami bisa membantu Anda merebut kembali pedang. Li Gui merah satu membungkuk, sebagai penguasa di dunia hantu. Li Gui SSS yang hadir pun harus takut padanya. Begitu kata-kata jatuh, semua Li Gui segera merespon. Jika Anda memberi perintah, kami akan meratakan Dakian. Orang-orang bodoh Dakian itu benar-benar mengusir Anda. Jika bukan karena Anda, bisakah Dakian menjadi negara terkuat pertama di Bintang Biru? Bisakah membuat dunia hantu gemetar ketakutan? Setelah mengetahui alasan saya meninggalkan Dakian, beberapa Li Gui malah membela saya. Saya terkejut. Saya menindas kalian selama bertahun-tahun. Bukankah kalian seharusnya sangat ingin memakan saya? Mendengar itu, Li Gui lidah panjang berkeringat deras, Tuan Hei Hu selama ini mengasah hati kami. Kami tidak sempat berterima kasih kepada Anda. Melihat saya setengah percaya setengah ragu, Li Gui lidah panjang mengeluarkan pil darah. Tuan Hei Hu, ini pil hantu saya. Jika Anda remukan, semua kekuatan level SSS saya akan lenyap. Tuan, pil hantu saya juga saya serahkan kepada Anda sebagai tanda kesetiaan. Mohon terima pil hantu kami. Semua Li Gui level SSS berbicara serempak. Tanpa ekspresi, saya melambaikan tangan dan menyedot ke-18 pil hantu ke tangan.
Setelah dimanfaatkan lalu dibuang oleh Dakian. Saya sulit mempercayai orang lain lagi. Dengan pil hantu ini, kedepannya tidak perlu khawatir dikhianati lagi. Melihat itu, Li Gui Merah Satu diam-diam menghela napas lega. Saat ini baru bisa benar-benar memastikan. Hei Hu, ternyata Anda bersekongkol dengan penyihir hantu. Saat itu, sebuah suara lembut terdengar. Ling Chen yang mengandalkan pedang manusia kaisar untuk menekan Li Gui tingkat atas tiba di sini. Dan kebetulan melihat saya melakukan semacam transaksi dengan Li Gui. Hei Hu, Anda sudah bersalah dan harus dihukum mati di tempat. Mata Ye Qingqing menunjukkan niat membunuh yang pekat. Pada saat yang sama, suara nada sistem terdengar di benak saya. Terdeteksi niat membunuh yang kuat dari penyihir wanita terhadap tuan rumah, misi diterbitkan. Opsi 1, bermurah hati dan lepaskan mereka. Bantu menekan hantu jahat tingkat SSS untuk menebus kesalahan. Hadiah, kelahiran kembali Santa Maria. Kamu menjadi Buddha Gunung Na. Opsi 2, ambil kembali pedang manusia dewa. Dengan darah 3 prajurit wanita tingkat SSS, serahkan pedang manusia dewa, biarkan mereka mati dengan cepat sebagai prajurit suci murni. Kurung mereka, rawat tubuh mereka setiap hari dengan darah dan energi. Hadiah, buah Phoenix tingkat SSS X10, anggur persik 10.000 tahun 1 miliar tetes, saran peningkatan 20%. Peningkatan alam 500 tahun. Melihat dua panel opsi, senyum tipis muncul di sudut bibirku. Ini sama sekali bukan pilihan ganda. Namun sebelum aku bergerak sendiri, hantu merah melesat ke depan Ling Chen. Dengan lambaian lembut lengan merahnya, kekuatan besar mengalir seperti gelombang pasang. Seketika, 3 prajurit wanita tingkat SSS termasuk Ling Chen terpental ratusan meter ke belakang. Ini hantu jahat tingkat SSS. Ling Chen berseru, wajahnya berubah. Pada saat itu, semua orang di tempat itu berubah warna wajah. Terlihat jelas menjadi ketakutan. Kekuatan hantu jahat tingkat SSS ini ternyata melebihi 3 orang Ling Chen. Segera, Ling Chen dan 2 lainnya kembali tenang. Kebetulan, mereka bisa menggunakan hantu wanita tingkat SSS ini untuk membangun nama mereka bertiga. Kak Ling, biarkan aku menangani hantu wanita ini. Ye Qingqing menawarkan diri untuk bertarung, melirik sekilas ke arah hantu merah, lalu pandangannya akhirnya tertuju padaku. Hei Hu, kamu tidak hanya suka bersembunyi di belakang wanita, tapi juga suka bersembunyi di belakang hantu wanita. Setelah aku menyelesaikan hantu wanita ini, aku akan menangkapmu sendiri dan membawamu kembali ke pengadilan untuk dihukum mati. Melihat sikap arogan Ye Qingqing, hantu merah mengerutkan kening, aura jahatnya tiba-tiba bergolak hebat. Tangan putih pucatnya bergerak. Cakar hantu merah tua menjangkau ke arah Ye Qingqing. Kecepatannya begitu cepat sehingga semua orang tidak menduganya. Boom! Seketika, jari-jari panjang hantu merah menembus perut Ye Qingqing. Aura jahat yang tak terkendali langsung melemparkan Ye Qingqing, menghantam keras pintu besi penjara. Hantu merah dengan ringan menepis darah di tangannya, berjalan ke depan Ye Qingqing, tersenyum tipis. Tak tahu diri. Prajurit yang baru naik ke tingkat SSS, siapa yang memberimu keberanian untuk menantang di sini? Kamu harus bersyukur aku yang bertindak. Jika Tuan yang melakukannya, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kematianmu. Mata Ye Qingqing penuh ketakutan, rasa sakit yang luar biasa membuat kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Adegan ini. Langus meledakkan seluruh ruang siaran langsung. Hantu wanita ini dari mana? Satu serangan langsung membunuh prajurit tingkat SSS. Tunggu, ini sepertinya hantu merah yang nyaris menyebabkan kepunahan ras belasan tahun lalu. Salah satu dari 4 penguasa dunia hantu, hantu merah. Siapa yang dia maksud dengan Tuan? Bukan Hei Hu, kan? Semua orang membelalakan mata, otak mereka seketika kosong total. Hantu penguasa. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh prajurit tingkat SSS biasa. Para prajurit wanita di tempat itu, mata mereka dipenuhi rasa takut. Ling Chen memegang pedang manusia dewa, berhadapan dengan hantu merah. Penguasa tingkat, lalu kenapa? Karena kamu memaksa untuk mati, aku akan mengabulkannya. Setelah berkata, Ling Chen memusatkan pikirannya, mengunci hantu merah, meledakkan gelombang energi kuat tingkat SSS. Melihat prajurit wanita tingkat SSS lainnya, Bai Mo, juga mengeluarkan gelombang energi tanpa ragu. Melihat pedang manusia dewa. Kemudian hantu merah mendengar, erangan dan tangisan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya pun berubah. Dia masih meremehkan efek gentar yang diberikan pedang ini padanya. Meskipun di wajah hantu merah hanya muncul kewaspadaan sesaat, tetapi masih tertangkap oleh Ling Chen. Sudah takut? Kukira keberanian seorang penguasa sebesar apa, ternyata cuma begini. Bai Mo mendengar kata-kata ini. Seketika mendapat keberanian. Di hadapan pedang manusia dewa, semua hantu setara. Saat ini, aku melesat ke samping hantu merah. Serahkan sisanya padaku. Kemudian pandanganku tertuju pada pedang manusia dewa. Pedang itu seakan merasakan, bilahnya bersinar emas. Tak kusangka pedang tua merah yang menemaniku dalam hidup dan mati, bertemu lagi dengan cara ini. Aku menarik napas dalam. Pedang manusia dewa, kataku.
Setelah kata-kata itu, Ling Chen tertawa, kamu tidak benar-benar mengira ini pedangmu, kan? Coba panggil, apa dia merespon? Bai Mo di sampingnya juga terkekeh melihat adegan ini. Semua orang mengira aku hanya mengulur waktu. Siapa sangka pedang manusia dewa benar-benar merespon. Melepaskan diri dari tangan Ling Chen dan terbang ke arahku. Apa? Ling Chen tercengang. Pandangannya menjadi tak percaya. Mustahil, bagaimana pedang manusia dewa bisa mendengar perintah Hei Hu? Ini adalah harta negara kita. Dengan apa Hei Hu bisa mengendalikannya? Hei Hu, apapun cara yang kamu gunakan, ini adalah harta negara kekaisaran, kembalikan segera. Aku tertawa ringan. Bodoh, asal mula harta negara adalah karena aku menggunakan pedang kaisar manusia untuk menenangkan dunia. Suruh kaisar wanitamu pergi ke kuil leluhur dan tanyakan pada ayahnya, siapa yang memberikan pedang kaisar manusia itu. Khawatir aku akan mati? Baiklah, biarkan aku lihat seberapa besar kemampuan kalian. Dengan kata-kata itu, gelombang energi dahsyat melonjak dari tubuhku, langsung membuat semua orang di tempat itu terpaku. Seketika, wajah Ling Chen menjadi pucat, di bawah tatapan penuh ketakutan para penonton di siaran langsung. Para prajurit wanita di ruang bawah tanah semuanya berlutut, karena tekanan dari diriku. Bagaikan murka dewa yang turun, seketika pedang bayangan darah yang mengalirkan aura darah mendidih melesat keluar. Dengan mudah menembus baju besi lunak di tubuh Ling Chen, telapak tanganku menghantam keras wajah Ling Chen, lalu dia terbenam ke dalam tanah. Terciptalah sebuah lubang yang dalam. Bai Mo melihat ini, keringat dingin mengucur, matanya penuh ketakutan. Hei Hu, apa kau benar-benar ingin melawan Dakian? 3 pukulan kemudian. Bai Mo hancur berkeping-keping di tanah. Jangan pukul lagi, aku salah. Merasakan niat membunuhku, dia ketakutan. Aku memanggil kembali pedang bayangan darah. Menatap dingin Bai Mo, aku tetap menyukai kalian yang dulu, yang sombong dan tidak taat. Sambil berkata, aku mengayunkan pedang. Semburan darah meledak. Para prajurit yang sebelumnya terus mencoba menghukum matiku, berubah menjadi gumpalan darah. Menjadi benda-benda darah di udara, semuanya diserap oleh pedang bayangan darah. Mataku memerah. Mengulurkan tangan, aku menangkap api yang muncul setelah kematian para prajurit wanita, lalu memasukkannya ke dalam pedang kaisar manusia. Seketika, kemudian dengan jari menunjuk pedang kaisar manusia justru mengeluarkan asap hitam yang mengalir deras. Dengan hormat hantu itu berkata, kekuatan yang aku tunjukkan dengan seenaknya membuat 18 hantu tingkat SSS sangat ketakutan. Dibandingkan 7 tahun lalu, aku semakin kuat. Ling Chen dan 3 prajurit tingkat SSS, seluruh tubuh mereka adalah harta karun. Membunuh mereka agak disayangkan, tapi aku tidak membunuh. Mereka tidak akan punya sedikit pun ketidakpuasan. Aku biarkan mereka hidup, aku masih perlu menggunakan darah esensi mereka untuk memberi makan pedangku. Nada bicaraku yang datar, setiap kali terdengar di telinga Ling Chen dan 2 lainnya, terasa sangat mengerikan. Hei Hu, jangan keterlaluan. Kau sebagai manusia malahan bergabung dengan makhluk jahat, apa kau pantas dengan didikan kerajaan padamu? Lagi pula, bukankah pelindungmu adalah raja? Sekarang masih bisa mundur, kami bisa memberikanmu kesempatan untuk hidup dari kaisar wanita. Ling Chen dan 2 lainnya terluka parah, tubuh tidak bisa bergerak, hanya bisa berteriak keras padaku. Aku tersenyum tipis. Tanpa perlindunganku, kalian bunga rumah kaca ini mana mungkin bisa menjadi tingkat SSS? Masuklah ke dalam pedang bayangan darah dan bayarlah hutang kalian dengan baik. Sambil berkata, pedang bayangan darah menghasilkan daya tarik yang sangat besar, mengangkat tubuh Ling Chen dan 2 lainnya ke udara. Saat itu, rasa takut yang tak terhingga menguasai hati Ling Chen. Hei Hu, aku salah. Sama-sama rakyat Dakian, jangan sampai keterlaluan. Penyiar wanita itu masuk tanpa izin. Memang salah bukan padamu. Hakim wanita yang tidak tahu benar salah, pantas dipukul. Gadis-gadis kecil itu makan uang darah manusia juga pantas mati. Semua itu bukan salahmu. Asal kau mundur, kami akan usahakan kau tetap menjadi jenderal pelindung negara. Para penonton siaran langsung menarik napas dalam-dalam. Bahkan prajurit tingkat SSS pun bisa buang air kecil karena takut pada Hei Hu. Katanya mereka lebih kuat dari Hei Hu. Apa Dakian benar-benar akan runtuh? Artinya, kalian sengaja memfitnahku, ingin membuatku hancur namanya. Kalau begitu, semuanya kumpul di dalam pedang bayangan darah saja. Tepat saat itu, tekanan yang berada di atas tingkat SSS turun. Membuat semua hantu tingkat SSS di tempat itu tertegun. Kemudian sesosok bayangan datang ke ruang bawah tanah, melambaikan tangan melepaskan energi dahsyat untuk menghentikanku. Hei Hu, kau bersekutu dengan makhluk jahat. Mengapa kau mengkhianati Dakian? Dan berani melukai muridku secara berat. Apa kau mencari mati? Apakah kau yang sombong tak terkalahkan? Pernah bertanya pada kami, kelompok prajurit tingkat SSS Angkatan Pertama? Pernah bertanya pada kami, kelompok prajurit tingkat SSS Angkatan Pertama? Suara yang tiba-tiba muncul ini membuat penonton siaran langsung yang putus asa,
kembali menyalakan secercah harapan. Itu adalah tetua Bai Jie dari aliansi pendekar. Ling Chen mereka selamat, tetua Bai Jie, dia seangkatan dengan Hei Hu. Saat itu, Bai Jie berwajah dingin, matanya penuh niat membunuh. Ling Chen dan dua lainnya adalah murid kesayangannya, sekarang disiksa hingga tidak berbentuk manusia. Hanya karena ini saja sudah tidak mungkin memaafkanku. Prajurit seangkatanku yang menjadi tingkat SSS. Ada 10 orang. Mereka bersatu padu, mendirikan aliansi pendekar. Jika Ling Chen dan dua lainnya mati di sini, aku akan menghadapi perburuan. Hanya denganmu, kau pikir bisa menghalangiku? Aku adalah puncak SSS, siapa yang berani menghalangiku? Siapa yang bisa menghalangiku? Aku menatap Bai Jie, mendengus ringan, mengangkat tangan untuk menetralisir. Serangan yang datang, Bai Jie tertekan oleh tekanan seperti kekuatan surgawi. Tidak bisa lepas sama sekali. Saat ini 18 prajurit hantu di belakangku. Dengan mudahnya menekan prajurit SSS yang lebih kuat dari mereka, kini mereka sadar. Memilih mengikuti Hei Hu adalah keputusan yang sangat tepat, Tuan. Ling Chen dan 3 lainnya adalah jenius dari Dakian, inti murid aliansi, kau melakukan ini. Aliansi pasti tidak akan melepaskanmu, Bai Jie tidak bisa melepaskan diri dari cengkeramanku, lalu berteriak mengancam. Aku terkekeh dingin, peduli apa kau jenius, karena kau telah memprovokasiku. Aku terkekeh dingin, peduli apa kau jenius, karena kau telah memprovokasiku. Bersiaplah untuk kehancuran abadi. Dengan pikiran melintas, aku mengangkat tangan dan memenjarakan Ling Chen dan 3 lainnya. Di dalam dunia penyerap darah, jangan berpikir mati sebelum darah habis, selama Tuan telah membuat pilihan yang tepat. Mengambil pedang Maharaja Manusia, menggunakan darah 3 prajurit wanita SSS untuk menyuburkan pedang penyerap darah. Mendapat hadiah, buah Phoenix SSS, 11 tetes anggur bunga persik 10.000 tahun. Meningkatkan makna pedang 20%, meningkatkan alam 500 tahun, tangisan 3 wanita di dalam pedang. Bergema ke langit, penonton siaran langsung merinding, jika aku tidak melepaskan Ling Chen dan 3 lainnya. Dan tidak meminta maaf pada aliansi, maka dia pasti tidak akan melepaskanku dengan mudah, sekuat apapun dia. Dia memiliki latar belakang yang tidak kalah denganku. Berani, kau lebih baik segera lepaskan Ling Chen dan mereka. Atau saat para tetua aliansi bergerak bersama, kau bahkan tidak punya kesempatan untuk meminta maaf. Aku menatap Bai Jie yang marah tak berdaya. Menunjukkan cibiran, hanya aku yang menjadi prajurit SSS untuk melindungi rakyat melawan invasi iblis. Sedangkan aliansi prajurit hanya peduli pada kepentingan sendiri, tidak peduli pada rakyat, akhirnya aku yang peduli pada rakyat ditakuti semua orang. Sedangkan pengkhianat sejati kekaisaran dipuja semua orang, sungguh konyol, meminta maaf padamu. Di seluruh Dakian, siapa yang layak aku minta maaf? Aku dingin, mengangkat tangan melepaskan gelombang energi dahsyat. Seketika membuat Bai Jie yang menjadi harapan semua orang berlutut, lalu aku menatap hantu SSS di belakangku. Lakukan sesuai keinginanmu, jangan pedulikan pendapatku, baik, Tuan. Hantu merah mengangguk berat, tak lama kemudian, jutaan hantu lapar yang dipenjara selama bertahun-tahun di penjara bawah tanah. Mendapatkan kebebasan, Hei Hu, kau sangat berani. Di depan mata seluruh rakyat, melepaskan jutaan hantu, apakah kau ingin membantai semua orang di Dakian? Bai Jie mengerutkan alis, nadanya penuh amarah, dia ingin memberiku kesempatan untuk dipermalukan, sekarang tidak mungkin lagi, aku mendengar itu dan mengerutkan dahi. Berlutut masih tidak tenang, berisik, selesai bicara, aku mengangkat tangan dan melambaikan. Di langit muncul bayangan tangan raksasa, menampar keras wajah Bai Jie, Hong. Penjara terguling, Bai Jie jatuh berat ke pintu besi, menyemburkan darah hitam. Lalu aku melambaikan tangan seenaknya, gelombang energi dahsyat menyebar, Bai Jie tiba-tiba tersungkur. Tidak bisa bergerak, perubahan mendadak, dia adalah tetua aliansi prajurit. 10 tahun lalu sudah menjadi prajurit SSS, di atas segalanya, kapan dia pernah begitu hina? Apalagi di depan seluruh rakyat, aku mencibir, mempermalukanmu bagaimana? Bahkan membunuhmu pun tidak perlu alasan, aku bisa dengan mudah menghasilkan prajurit yang lebih kuat darimu. Kau ini apa? Di depan seluruh rakyat, kata-kataku ini lebih menyakitkan daripada membunuh Bai Jie. Bahkan membuatnya tidak bisa menerima. Saat ini Bai Jie memerah matanya, amarah sepenuhnya menguasai akalnya. Terlalu keterlaluan, terdeteksi prajurit SSS yang tidak tahu diri. Memiliki niat bunuh yang kuat terhadap Tuan, berlutut dengan tinju merah, mengangkat tangan dengan tungku panas, suruh 4 guru dan murid berguling ke pertandingan pedang penyerap darah. Mendapat hadiah, pedang Kingping, makna pedang suci, peningkatan makna pedang 10%. Peningkatan alam 100 tahun. Melihat dua pilihan ini, aku tersenyum tipis. Detik berikutnya, Bai Jie berusaha keras melepaskan tekanan, menyerbu dengan amarah tak terkendali. Karena begitu ingin bertemu dengan guru dan murid, aku kabulkan, aku melayangkan satu pukulan. Seketika, ruang di sekitarnya melengkung, pukulan yang mengandung kekuatan besar. Menerpa wajah cantik Bai Jie,
Bai Jie terpental mundur, membuat penjara bawah tanah berlubang besar. Di wajahnya terlihat jelas bekas tinju berdarah besar, lalu di dalam pedang penyerap darah guru dan murid berkumpul. Setelah aku bicara, pedang penyerap darah melesat dan menyedot Bai Jie ke dalamnya. Selamat Tuan telah membuat pilihan yang tepat. Mendapatkan hadiah pedang Kingping dan pedang Inten Sage. Pedang Inten meningkat 10% level meningkat 100 tahun, Tuan. Jutaan hantu ganas telah memasuki tembok pedang, ini adalah hantu ganas berbaju merah yang maju gemetar. Sekali kata tak cocok, dia memasukkan orang ke pedang penarik darah, lebih kejam dari saat menghadapi hantu-hantu itu dulu. Dia juga sangat takut. Lakukan sesukamu, urusan dakian bukan urusanku. Aku mengangguk. Pandanganku melintas ke drone yang merekam diam-diam di sudut. Tatapan tajam membuat penonton live streaming menarik napas dingin. Jika jutaan hantu ganas celaka, bagaimana jadinya? Aku tidak menghancurkan drone itu. Bukankah orang-orang ini menganggap kebodohan mereka bisa menahan invasi hantu? Biarkan mereka melihat saja. Sekelompok sampah yang belum pernah bertarung dengan hantu ganas, hanya ayam tanah dan anjing tanah, aku menarik pandangan. Aku memeriksa hadiah yang diberikan sistem, hantu Phoenix kelas SSS sudah muncul. Seluruh ruang bawah tanah dipenuhi aroma aneh. Hantu ganas berbaju merah tertegun, harta karun apa yang melawan surga ini? Hanya dengan mencium aroma ini. Energi hantu di dalam tubuhnya sepertinya sedikit bertambah. Melihat reaksi hantu ganas berbaju merah, aku tersenyum kecil. Meskipun hantu Phoenix ini kelas SSS, ia jauh dari setara dengan harta langka dan bumi kelas SSS, mau mencicipinya? Seketika pedang Inten melesat, hantu Phoenix terbelah dua. Benarkah? Tuan, hantu ganas berbaju merah menatap hantu di depannya dengan kaget, dalam hatinya sangat terkejut. Barang sangat berharga ini, benar-benar bisa dimakan? Aku tersenyum. Tidak apa, hanya satu hantu kelas SSS, aku punya banyak. Kata-kata ini membuat bukan hanya hantu ganas berbaju merah tertegun, bahkan penonton live streaming pun tercengang. Apa maksudnya hanya kelas SSS? Seluruh dakian juga tidak banyak memiliki sumber daya kultivasi kelas SSS. Seperti jenius Ling Chen, kesempatan mendapatkan harta langka dan bumi kelas SSS sangat sedikit. Bagaimana di sini seolah-olah itu sumber daya rendah, Tuan? Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Hantu ganas berbaju merah menelan ludah, mengambil sepotong dan memakannya. Seketika, energi hantu yang mengerikan keluar dari tubuhnya, mata hantu ganas berbaju merah penuh keterkejutan. Ini adalah ritme untuk menerobos level. Segera duduk dan bermeditasi. Sementara itu di tembok pedang terdengar ratapan dan teriakan kesakitan. Tolong, ada yang tolong aku, para penyihir wanita. Mereka bukannya masuk penjara bawah tanah, kenapa yang keluar semuanya hantu? Membiarkan begitu banyak hantu kabur. Apakah para penyihir wanita itu semua sampah? Pengadilan, menghadapi puluhan ribu hantu menakutkan. Para hakim berteriak ketakutan, bersembunyi di bawah meja sambil gemetar. Mereka bukan penyihir. Di depan hantu menakutkan itu, kaki mereka lemas, tidak punya keberanian lari. Hantu lidah panjang tertarik oleh suara. Sosoknya muncul di ruang sidang. Melihat spanduk yang menghinaku tergantung di dinding, dia bingung sejenak. Apa yang telah dilakukan Tuan Heihu sehingga membuat murka langit dan manusia, dari dewa pelindung negara berubah menjadi sasaran semua orang. Dia mendongak melihat ruang sidang, di atasnya tercantum daftar tuduhan. Begitu berubah menjadi salah, karena Tuan Heihu mabuk-mabukan setiap hari dan lalai dalam tugas. Kalau tidak salah ingat, Tuan Heihu setelah minum arak malah meningkatkan kekuatannya. Ini pun bisa dijadikan tuduhan. Apa orang-orang dakian ini tidak punya otak? Hantu lidah panjang menarik kembali kesadarannya, mengeluarkan tawa aneh. Hehehe, memakan kalian saja aku takut mempengaruhi IQ. Bunuh. Jangan tinggalkan satu pun. Saat berikutnya, hantu di belakangnya mengunci para hakim ini. Melihat itu, para hakim wajahnya pucat ketakutan, penuh keputusasaan. Tepat saat itu, aku datang dengan meditasi selesai, bersama hantu merah yang kekuatannya meningkat pesat. Melihat sosokku, para hakim seperti meraih jerami penyelamat, berteriak kegirangan. Heihu, akhirnya kau datang menyelamatkan kami. Kami tahu kami salah, bunuh hantu-hantu ini. Kami mencabut hasil putusan terhadapmu. Aku sedikit terkejut, senyuman sinis muncul di wajahku. Masih punya muka meminta tolong padaku? Aku sudah keluar dari dakian, urusan hidup matimu tidak ada hubungannya denganku. Bukankah ini yang kalian inginkan? Aku tanpa ekspresi. Ini bukan mereka tahu salah. Mereka tahu mereka akan segera mati. Tuan Heihu, orang-orang ini mau dibunuh atau tidak? Hantu lidah panjang bertanya dengan hati-hati. Terserah kalian, tapi aku sarankan hancurkan sampai jadi abu. Saat ucapanku selesai, para hakim wajahnya pucat pasi, pupil mata menyusut dengan cepat. Hantu lidah panjang menjulurkan lidahnya, seperti bayonet memotong kepala beberapa orang. Hal serupa terjadi di setiap sudut tembok pedang. Para prajurit yang berjaga di tembok itu semuanya tidak lebih dari level 1. Orang-orang ini saat aku diadili, tidak ada satupun yang maju untuk membelaku, bahkan banyak pendukung hukuman. Saat ini,
Di bawah pembantaian jutaan hantu kejam, semuanya menjadi santapan, pemandangan yang mengerikan. Disiarkan langsung secara nasional oleh drone, gemuruh keras mengguncang langit, saat berikutnya. 8 aura mengerikan tiba-tiba menyelimuti seluruh tembok besar pedang, 8 orang tua muncul. Tekanan mengerikan itu mengunci posisiku dengan erat. Hei Hu, kamu bersekongkol dengan makhluk hantu, membunuh prajurit agung, pantas mati. Penonton ruang siaran langsung bersemangat, mereka adalah para tetua aliansi prajurit, semuanya sezaman dengan Hei Hu. Pendekar level SSS puncak, tembok besar pedang terselamatkan, Hei Hu tamat. Di ruang sidang, hantu lidah panjang tercengang, aura beberapa orang tua ini. Tidak ada yang sekuat dia, berani macam apa mereka bersorak-sorai pada Tuan Hei Hu? Ketahuilah, di dunia hantu, mendengar dua kata Hei Hu, semua ketakutan, para tua ini tidak punya otak, hantu lidah panjang membungkuk padaku. Tuan Hei Hu, para tua ini tak perlu merepotkanmu, biarkan bawahanku yang menangani. Aku mengangguk pelan, saat berikutnya, 17 hantu level SSS melesat ke angkasa. Hantu kecil dari mana? Minggir, Chen An penuh hinaan. Di matanya, di bawah level SSS semua adalah semut, Chen An melangkah maju. Aura level SSS yang mengerikan melonjak, langit berubah, satu tebasan pedang. Bayangan pedang yang rapat muncul, gemuruh besar, seolah ingin membantai jutaan hantu kejam. Hehehe, hanya ini, bahkan tidak punya kualifikasi untuk bertarung dengan Tuan Hei Hu. Setelah kata-kata itu, hantu lidah panjang menarik napas dalam. Langsung menelan seluruh bayangan pedang ke dalam perutnya, tidak mungkin, Chen An sangat terkejut. Teknik pedang yang dia banggakan, bagaimana bisa diatasi semudah ini? Bodoh. Tuan ini telah berkultivasi di level SSS selama 100 tahun. Trik kecil juga dipamerkan memalukan, hantu lidah panjang mendengar itu langsung tertawa. Tekanan level SSS di tubuhnya melesat keluar tanpa ditahan, merasakan aura yang jauh melampaui yang lain. Wajah 8 tetua berubah, ini ternyata jenius yang setara dengan hantu merah mengerikan. Saat berikutnya, 17 hantu level SSS satu persatu melepaskan tekanan, 8 orang mundur selangkah. Hati Chen An bergetar, ini semua ternyata hantu level SSS, 18 hantu level SSS. Ternyata ditundukkan oleh Hei Hu di penjara bawah tanah, bagaimana mungkin? Hehehe. Sekarang tahu sudah terlambat, hari ini kalian akan mati, hantu lidah panjang menjulurkan lidahnya. Lidah melesat cepat ke arah Chen An, dalam sekejap melilit Chen An, menariknya ke dalam mulut raksasa yang dalam. Keputusasaan penonton ruang siaran langsung kembali menyerang, 18 hantu level SSS, apakah keputusan mereka untuk menurunkan Hei Hu? Adalah keputusan yang salah, tiba-tiba, di angkasa. Aura mengerikan yang belum pernah muncul sebelumnya turun, mengintimidasi hantu lidah panjang. Saat berikutnya, terlihat dua matahari muncul di langit, radius 1000 li semuanya diselimuti oleh teror besar ini. Merasakan aura ini, ekspresi hantu lidah panjang menjadi serius, prajurit manusia yang kuat. Kekuatan ini samar-samar berada di atas hantu mesin penguasa. Adapun ketua aliansi, kali ini ia sedang dalam meditasi. Levelnya naik lagi, kita terselamatkan, ketua selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Chen An melihat itu lari tunggang langgang, mulai berteriak minta tolong. Saat berikutnya, matahari di angkasa turun dengan cepat, dari dalamnya keluar seorang tua berpakaian jubah biru. Tatapan tajam menyapu 18 hantu. Berhenti, jika tidak. Mati, satu kata jatuh, tembok besar pedang bergetar hebat. Hantu di tembok berubah warna, menahan tekanan ini hingga berkeringat deras, wajah hantu level SSS juga tidak bagus. Wajah hantu lidah panjang pucat, tetapi dia menyeringai, tertawa keras. Kau juga pantas mengancam Tuan? Sambil berkata, taringnya menembus tubuh Chen An. Ditelan dalam satu tegukan, pemandangan berdarah membuat semua orang yang hadir merinding, mencari mati. Ekspresi ketua Xuan suram, dari mana hantu ini punya keberanian, berani mengabaikan kata-katanya. Setelah kata-kata itu, energi mengerikan dari tubuh ketua Xuan bocor, tubuh hantu level SSS bergetar. Penuh ketakutan, merasakan aura kematian, energi ini bahkan melampaui level penguasa. Berbeda dengan ketakutan hantu lain, hantu lidah panjang malah tertawa mengejek, anak bodoh. Hanya segitu kemampuanmu? Ketua Xuan marah hingga wajahnya hitam kebiruan, kedua jari menyatu. Menunjuk tajam ke arah hantu lidah panjang, seketika ribuan titik cahaya melesat keluar, gelombang panas menyebar. Radius 10 li, rumput dan pohon menjadi abu. Sementara itu, di ruang sidang, hantu berbaju merah yang selama ini mengamati medan perang sedikit menoleh, Tuan. Bawahan saat ini sudah cukup kuat untuk menghadapi ketua aliansi itu, tidak perlu merepotkan Tuan untuk turun tangan. Lakukan sesuai keinginanmu, suaraku terdengar datar. Hantu berbaju merah mendengar dan mengangguk pelan. Saat berikutnya, sebuah cahaya merah terang melesat melintasi langit, tiba-tiba muncul di cakrawala. Hantu berbaju merah melambaikan tangannya, seketika benang-benang sutra merah membumbung ke langit. Langit diwarnai merah oleh cahaya darah. Boom!
Titik cahaya yang dilepaskan ketua aliansi Xuan. Bersentuhan dengan aura hantu yang mengerikan ini, bertabrakan menghasilkan ledakan keras, seketika langit dan bumi bergemuruh. Kembali pada ketenangan dan hening. Hantu berbaju merah membuka bibir merahnya, gigi putihnya mengeluarkan kata yang dingin. Kekuatan yang sangat mendominasi mengalir keluar, ketua aliansi Xuan terkejut, tidak mungkin. Bukankah kau hanya memiliki kekuatan level Overlord? Bagaimana bisa mengeluarkan aura hantu yang begitu mengerikan? Para tetua di belakangnya mendengar ini, terkejut membuka mulut, ingin bicara tapi ragu. Mendengar nada terkejut ketua aliansi, hantu wanita ini tidak lebih lemah darinya. Hantu ganas yang begitu mengerikan. Ternyata dengan rela memanggil Hei Hu sebagai tuan, hantu berbaju merah telah menerobos, mustahil. Para tua bangka di dunia hantu terjebak di level Overlord selama 100 tahun. Baru setengah jam sejak kita keluar dari penjara bawah tanah. Bagaimana dia bisa menerobos? 17 hantu ganas level SSS saat ini juga bingung. Mungkinkah hantu berbaju merah selama ini menyembunyikan kekuatan? Hantu berbaju merah berkata dengan tenang, aku telah menerobos ke level Overlord. Berkat tulang Phoenix level SSS pemberian Tuan, aku menyelesaikan transformasi. Bahkan jika aku tidak menerobos ke level Overlord, kalian juga tidak berhak bertindak seenaknya. Setelah kata-kata itu, di sekelilingnya aura darah mengerikan bergemuruh. Menyebar liar ke sekeliling. Saat ini, ketua aliansi Xuan mengerutkan kening. Rasa takut di matanya sulit disembunyikan. Dia terkekeh lalu mendengus dingin berkata, baik, kita mundur selangkah, suruh Hei Hu keluar dan berdiskusi langsung denganku. Dia bisa merasakan dengan jelas, jika bertarung dengan hantu wanita ini, hasil terbaik adalah saling menghancurkan. Mendengar itu, hantu berbaju merah wajahnya menjadi dingin. Berdiskusi? Tuan memiliki status mulia, bukan sampah seperti kamu yang bisa menemuinya. Pupil ketua aliansi Xuan mengecil. Apakah kalian benar-benar ingin berperang dengan puluhan miliar rakyat Dakian? Asal lepaskan Bai Jie dan 4 muridnya. Bawa semua hantu ganas pergi dari tembok besar pedang, perbuatan Hei Hu sebelumnya, aku bisa hapus semuanya. Setelah berkata, energi putih mengalir dari tubuh ketua aliansi Xuan. Bertemu aku boleh, tapi biayanya mungkin tidak bisa kau tanggung. Saat itu juga, suara dingin dan datar terdengar, jutaan hantu ganas di tembok besar pedang gemetar. Hantu berbaju merah segera mundur ke samping menunggu dengan tenang. Sosokku muncul tanpa diduga di Cakrawala. Biayanya adalah kematian. Setelah kata-kata itu, wajah para tetua aliansi menjadi pucat. Ketua aliansi Xuan ketakutan membuka mulut. Tapi seolah ada energi yang menyangkut di tenggorokannya, dia tertegun di tempat. Sebelum aku menekan dunia hantu. Dakian juga seperti kerajaan lain, menganut hukum rimba. Yang kuat ingin membunuh. Tidak pernah perlu meminta izin siapapun. Hanya karena 10 tahun perdamaian makmur, bahkan dia. Kekuatan level SSS 10 tahun lalu juga lupa bagaimana rasanya. Begitu Hei Hu muncul, kenapa ketua aliansi Xuan tidak bicara? Ketua aliansi Xuan jangan berdiri saja, cepat suruh hantu-hantu ini pergi dari tembok besar pedang. Penonton di ruang siaran sangat cemas. Mereka ingin merayap masuk dan membuka mulut ketua aliansi Xuan. Jika tidak bicara, hantu-hantu ini akan masuk ke kota besar. Hei Hu, aku adalah seniormu, berbicara baik-baik denganmu, kau bersikap seperti ini? Ketua aliansi Xuan memelototi dengan marah. Mendeteksi orang tua ini mencoba berdiri di panggung moral menunjuk-nunjuk host, misi dirilis. Opsi 1. Akui perkataan orang tua itu, lepaskan Bai Jie dan murid. Suruh jutaan hantu ganas pergi, terus jaga tembok besar pedang. Hadiah. Nu Pingsheng Mu Tausian, kesadaran pedang suci meningkat 10%, level meningkat 100 tahun. Opsi 2. Petarung terkuat level SSS masih bicara logika, akulah logikanya. Logika, malas bicara, layak dengar, mengerti, aku tidak makan daging sapi. Tangkap jiwa para orang tua itu, segera dimurnikan. Hadiah, kemampuan pedang Kingping meningkat 1, kesadaran pedang suci meningkat 10%, level meningkat 100 tahun. Mendengar peringatan sistem, di mataku terlintas saudara, logikaku adalah, aku tidak makan daging sapi. Aku mendengus, pedang minum darah di tanganku melambai ringan. Aura pedang seperti pelangi, energi darah dahsyat menutupi 100 li di sekeliling. Langsung menuju ketua aliansi Xuan. Aku seorang ketua aliansi, apakah aku akan takut padamu? Hati Xuan Mengzu terkejut. Inikah yang disebut kebenaran? Makna pedang yang begitu kuat ini sudah melampaui kekuatan yang bisa dicapai oleh seorang petarung, bahkan membuat tetua Meng tertegun di tempat. Dengan ketakutan yang mendalam di matanya, tidak mungkin. Bagaimana bisa Hei Hu memahami? Makna pedang seperti ini bukan lagi sesuatu yang bisa dihalangi oleh tubuh manusia biasa. Hancur. Xuan Mengzu melangkah maju, dan meninju satu pukulan. Seberkas matahari yang membara melesat, boom, dua serangan saling bertabrakan. Menimbulkan gelombang energi yang besar. Lumayan, bisa bertahan dari 1/1 makna pedang suci milikku. Tapi sekarang kau bisa mati. Wajahku tanpa ekspresi,
Tanganku menekan ke bawah. Pedang raksasa yang terbentuk dari makna pedang suci bagaikan turun dari langit, hanya dalam sekejap melarutkan. Serangan Xuan Mengzu? Bagaimana mungkin? Wajah Xuan Mengzu pucat pasi. Ini benar-benar bukan kekuatan yang bisa dimiliki manusia. SSS hanyalah batas pengetahuanmu, bukan batasku. Saat itu, wajahku tanpa ekspresi, pedang raksasa jatuh dengan cepat. Melihat pedang raksasa yang semakin dekat, pertahanan mental Xuan Mengzu benar-benar runtuh. Hei Hu, kumohon jangan bunuh aku. Selama kau bersedia melepaskanku, jabatan pemimpin aliansi petarung ini akan menjadi milikmu. Kumohon, demi ikatan masa lalu, lepaskan aku. Apakah aku berhalusinasi? Bagaimana mungkin Xuan Mengzu memohon ampun? Dia adalah benteng terkuat kita. Melihat Xuan Mengzu memohon ampun. Penonton siaran langsung hampir tidak percaya dengan mata mereka sendiri. Aku mendengarnya dan mencibir. Xuan Mengzu, karena kau sudah tahu salah, maka tahanlah pedang Yin Sui milikku dengan baik. Pedang raksasa di langit jatuh, dalam sekejap menghancurkan tubuh Xuan Mengzu. Saat berikutnya, Hei Hu melambaikan tangannya, jiwa Xuan Mengzu tersedot ke dalam pedang Yin Sui. Dan langsung dimurnikan. Saat itu, 8 tetua aliansi yang keluar dari tembok panjang pedang. Suara geram yang marah terdengar, Hei Hu yang berani, kau berani membunuh Xuan Mengzu. Ini berarti kau memusuhi seluruh aliansi petarung. Seluruh petarung aliansi akan memburumu ke ujung dunia. Aku hendak mencari para tetua ini, tak kusangka mereka tidak lari, malah datang meminta penjelasan. Hei Hu tersenyum sinis, semua datang sendiri mencari kematian, semua orang sibuk. Mempercepat proses, ya, lalu aku mengangkat mata menatap para tetua aliansi ini, memancarkan aura pembunuh yang dingin. Sekelompok arwah jahat SSS, seketika menundukkan leher. Sebaliknya, para tetua itu mendengus dingin. Hei Hu, meskipun kau lebih kuat dari Xuan Mengzu, aliansi tidak akan tinggal diam. Apa kau seorang diri bisa melawan dunia? Cepat beri kami penjelasan. Meskipun kau memiliki ratusan ribu arwah jahat, apa gunanya? Di antara miliaran orang di dunia luas ini, petarung tidak kurang dari jutaan. Tanah Ling ini tidak pernah kekurangan jenius. Pada akhirnya akan lahir petarung yang lebih kuat darimu. Hei Hu, kau harus memberi penjelasan kepada aliansi, memberi penjelasan kepada Maharani, memberi penjelasan kepada rakyat. Aku sedikit mengerutkan kening, kukira kalian berani karena punya kartu truf. Tak kusangka kartu trufnya ternyata orang-orang bodoh di dunia luas. Aku berkata dengan dingin, baik, akan kuberi kalian penjelasan. Saat berikutnya, pedang Yin Sui melesat, kepala di depannya meledak seketika. Kurang ajar, berani membunuh lagi. Aku, orang tua ini, lihat kau sudah kerasukan. Hei Hu, kau pantas mati. Melihat itu, para tetua marah besar. Gelombang energi yang mengesankan mulai meluncur. Saat berikutnya, suara lembut terdengar, buyar. Serangan beberapa tetua aliansi tiba-tiba dipatahkan. Tubuh mereka terperangkap oleh energi mengerikan, tidak bisa bergerak. Mati. Sebuah makna pedang jatuh dari tubuhku, boom. Para tetua aliansi berubah menjadi gumpalan kabut darah. Saat berikutnya, pedang Yin Sui melesat, jiwa para tetua ini seketika dimurnikan. Aura darah yang meluap mewarnai cakrawala menjadi merah. Tembok panjang pedang dipenuhi genangan air. Bagaikan neraka di dunia. Rakyat di siaran langsung benar-benar hancur. Maharani Shen Wanyi mengusap pelipisnya. Awalnya membuka siaran langsung, ingin menunjukkan kepada seluruh negeri, tanpaku petarung wanita juga bisa memikul langit. Tak disangka, sedikit saja aku bertindak. Semua tewas. Saat Shen Wanyi dan para menteri pusing, seorang wanita berkacamata berkata, Baginda, bukankah seharusnya kita tidak memberhentikan Hei Hu? Jika Hei Hu masih setia pada kekaisaran, bukankah hal-hal ini tidak akan terjadi? Kata-kata ini membuat semua orang yang hadir tertegun. Benar, jika tidak memberhentikan Hei Hu, mana akan ada banyak masalah? Mendengar itu, Shen Wanyi mendengus dingin. Bukankah ini kesalahan Hei Hu? Jika aku tidak menurunkannya lebih awal, bahaya bagi kekaisaran dari Hei Hu yang kerasukan setan hanya akan semakin besar. Setelah kata-kata itu selesai, kenangan di hati semua orang sirna begitu saja. Benar, berkat NU Dining Cakyu yang lebih dulu menemukan masalahnya. Sekarang baru sejuta hantu jahat, beri Hei Hu beberapa tahun lagi. Bukankah bisa berkembang menjadi 10 juta hantu jahat? Ini semua akar masalah yang ditanam oleh kaisar sebelumnya, memelihara harimau selama bertahun-tahun. Keputusan kita tidak salah. Shen Wanyi mengangguk pelan. Ini semua akar masalah yang ditanam oleh kaisar sebelumnya. Jadi perebutan tahtaku juga benar. Meskipun kaisar sebelumnya melahirkanku, itu tidak berarti dia adalah ayahku. Aku adalah anak alam yang dibesarkan secara alami. Negeri ini membutuhkan pemimpin bijak sepertiku untuk memerintah. Para pejabat di bawah merasa malu. Kesalahan kaisar sebelumnya, kenapa harus menyalahkan mereka? Kemudian, seseorang berkata, masih banyak prajurit di kalangan rakyat, termasuk beberapa prajurit tingkat SSS.
Bahkan aliansi prajurit pun tidak berani sembarangan memprovokasi mereka. Membiarkan mereka memimpin puluhan juta prajurit di Dakian untuk melawan, pasti bisa mengusir gerombolan hantu jahat ini. Shen Wanyi menyipitkan mata, tatapannya dingin. Apapun caranya. Harus membuat mereka setia pada kekaisaran, membunuh Hei Hu. Saat itu, sekelompok hantu jahat tingkat SSS terbang ke hadapanku, dengan hormat menunggu perintah. Aku berkata dengan datar. Karena sudah keluar, jadilah hantu yang baik. Tuan Hei Hu tenang saja. Kami akan segera masuk ke Dakian, biarkan para idiot itu membayar harganya. Setelah hantu jahat berlidah panjang selesai bicara. Memimpin sejuta hantu jahat memasuki Dakian. Kekaisaran Dakian tidak akan bisa lolos dari kehancuran. Dan aku hanya menunggu mengumpulkan jiwa untuk menyuburkan pedang Ying Sui dan pedang Ren Huang. Tuan, melindungi tempat kecil Dakian ini selama 10 tahun sungguh tidak sepadan. Lebih baik ikut dengan saya ke Guijian. Usul hantu jahat berbaju merah. Kekaisaran Dakian bahkan tidak sebesar 1/10 wilayahnya di Guijian. Hanya saja selama bertahun-tahun berlalu. Wilayahnya pasti sudah diduduki oleh hantu jahat lain. Aku mengangguk, tidak usah terburu-buru. Kehancuran Dakian hanya dalam beberapa hari ini. Puluhan miliar jiwa bisa menyuburkan pedangku. Hantu jahat berbaju merah melambaikan tangan dengan ringan. Diam-diam berdiri di samping. Siapa namamu? Aku menoleh. Dulu setelah menebasnya langsung dibuang ke penjara bawah tanah, memang belum pernah ditanya. Bawahan tidak punya nama. Kalau begitu mulai sekarang panggil saja tikus merah. Hantu jahat berbaju merah mendengar, memiringkan kepala dengan bingung. Apa ada artinya? Aku tersenyum kecil. Lihat saja penampilanmu seperti tikus merah yang baru dicuci. Pada saat yang sama, keluarga kerajaan Dakian mengumumkan di internet bahwa NU telah mengumpulkan 60 juta prajurit, tiba di tembok pedang Qi. Warga di kota, mengetahui bahwa 60 juta prajurit akan segera tiba, semuanya merasa lega. Bagaimana mungkin sejuta hantu jahat bisa mengalahkan 60 juta pasukan yang dipimpin prajurit tingkat SSS? Tiba-tiba, kota yang paling dekat dengan tembok pedang Qi, tanah mulai berguncang hebat. Ketika prajurit yang berjaga mengangkat kepala, terlihat di depan, sejumlah besar hantu jahat melaju dengan cepat. Sejuta hantu jahat sedang mendekat ke sini. Cepat evakuasi orang-orang. Berita segera dikirim kembali ke kota 1. Sekelompok prajurit yang berjaga di luar kota, melihat hantu jahat yang berdatangan pada di depan. Semuanya pucat pasi. Hanya merasakan keputusasaan mendalam. Meskipun mereka telah berlatih bertahun-tahun, ini baru pertama kalinya. Mereka melihat langsung makhluk hantu. Selama 10 tahun, aku terlalu melindungi mereka. Cara melawan hantu hanya bisa dipelajari dari data. Akibatnya sekarang hanya merasakan aura hantu. Sudah tidak bisa mengangkat setengah pun keberanian untuk menghadapi. Tak lama kemudian, sebagai prajurit tingkat SSS, suara wali kota terdengar di siaran. Semuanya jangan panik. Saya sedang menuju keluar kota. Saya jamin pasti bisa mengulur waktu sampai 60 juta prajurit tiba. Percayalah pada prajurit Dakian. Kota 1 sudah dikepung, jangan keluar sembarangan. Saya bisa menjamin keselamatan semua orang. Nada bicara wali kota tenang, seperti suntikan semangat. Menenangkan emosi semua orang. Di dalam kantor wali kota meletakkan ponselnya. Wajahnya berat. Di sampingnya, sekretaris yang mengenakan rok hitam pendek dan stoking hitam. Mengernyitkan dahi, bertanya dengan penasaran. Cara apa yang akan Anda gunakan? Untuk mengulur waktu sejuta hantu jahat, wali kota mendengar, melotot. Marah, bodoh, itu hanya taktik untuk menipu mereka. Tidak lihat bagaimana sekelompok prajurit tingkat SSS mati? Cepat siapkan mobil. Biarkan mereka mengulur waktu hantu jahat, kita masih punya kemungkinan untuk melarikan diri. Sekretaris mendengar. Baru mengerti bahwa wali kota di alun-alun membangkitkan semangat. Keluarga jangan takut. Wali kota adalah prajurit tingkat SSS, menahan hantu jahat juga tidak terlalu sulit. Kata saudari tidak salah. Begitu 60 juta pasukan tiba, yang akan lari hanyalah gerombolan hantu jahat itu. Untuk sementara, sebagian besar orang membatalkan rencana melarikan diri, menaruh harapan pada wali kota dan para prajurit. Dengan jaminan dari wali kota, sekelompok pengungsi yang lebih mementingkan lalu lintas daripada nyawa mereka mulai melakukan siaran langsung dengan ponsel. Mereka berebut untuk pergi keluar kota, di depan jutaan hantu jahat. Hantu lidah panjang melihat ini dan menjadi kacau. Orang-orang ini justru berebut untuk mati. Lepaskan dan bunuh mereka, ingat jangan makan otak mereka. Setelah dia mengatakan itu, aura hantu hitam pekat bergolak di tubuh hantu lidah panjang. Tekanan mengerikan menyebar, lidah panjang seperti cambuk menyapu dan melahap semua orang, 17 hantu level SSS. Benar-benar berakhir. Melihat hantu level SSS bertindak, kepanikan di hati semua orang mencapai puncak. Hantu lidah panjang menarik kembali lidahnya, sedikit menyipitkan mata, dan melihat ke kejauhan. Satu aura pejuang level SSS dengan cepat melarikan diri. Sekelompok makhluk yang menyedihkan. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah dikhianati. Hehehe, hantu ini paling baik hati.
Biarkan aku membalaskan dendam kalian. Kemudian dia melihat ke hantu di belakangnya, serahkan ini padamu. Aku pergi sebentar. Saat kata-kata itu jatuh, hantu lidah panjang melesat ke awan. Sosoknya tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, puluhan ribu pejuang biasa tingkat rendah. Di bawah serangan dahsyat jutaan hantu, semuanya menjadi makanan. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Aku muncul di atas dunia dalam sekejap, mengayunkan pedang bayangan darah, melepaskan daya serap yang mengerikan, menyedot jiwa semua orang. Dimurnikan dalam sekejap. Itu adalah Heihu. Orang-orang yang selamat melihat kemunculanku. Harapan terakhir kembali bersinar di mata mereka. Heihu, kami tahu kami salah. Permaisuri Kaisar tidak berguna. Selamatkan kami. Para pengungsi berteriak memohon padaku dengan panik. Aku mendengar dan mendengus dingin 2 kali. Aku tidak akan menyelamatkan kalian, tapi aku orang yang baik hati. Jiwa kalian setelah mati akan aku murnikan dengan pedang bayangan darah berulang kali agar dendam kalian tidak terlalu berat. Berubah menjadi hantu. Saat berikutnya, ratusan orang terbakar habis. Jiwa disedot ke dalam pedang bayangan darah. Di sisi lain, wali kota Beishi berdiri di luar kota, melihat sekretaris. Dia tersenyum percaya diri. Tenang, ada ratusan ribu orang yang menjadi tameng kita. Cukup bagi kita untuk melarikan diri. Bahkan Heihu tidak akan bisa menangkap kita. Tiba-tiba, suara penuh niat membunuh terdengar, berani menodai nama Tuan Heihu. Kamu sudah pantas mati. Setelah kata-kata itu, aura hantu mengerikan dari langit turun. Wali kota Beishi mengangkat kepalanya dengan sangat terkejut. Hantu level SSS, hantu lidah panjang, mendarat di depan mereka. Dia tertawa aneh, tekanan mengerikan melahap keduanya. Saat mereka akan dihancurkan. Di langit, beberapa aura mengerikan menyebar, beberapa pejuang level SSS tiba. Penuh dengan niat membunuh. Sementara itu, energi warna-warni melesat ke langit, dan 6.000 prajurit tiba. Di wilayah dakian kami, kalian membunuh puluhan ribu rakyat. Hari ini kami akan memusnahkan kalian semua, hantu dan Heihu. Pejuang level SSS di depan, Lingdong, menunjuk hantu lidah panjang dengan marah. Wali kota Beishi melihat pasukan besar datang. Seperti meraih jerami penyelamat, dia berteriak keras, "Senior, akulah yang berjuang mati-matian melawan hantu untuk menunda sampai kalian datang. Tolong selamatkan aku." Lingdong mendengar dan mengangguk puas. Dakian membutuhkan pejuang yang tidak takut mati seperti ini. Kemudian dia melihat hantu lidah panjang. Kamu berani membunuhnya hari ini. 60 juta pejuang Dakian akan membuat jiwamu hancur. Saat dia berkata, energi level SSS yang kuat meluncur ke arah hantu lidah panjang. Mendengar itu, hantu lidah panjang tertawa terbahak-bahak. Meski semut banyak, tetaplah semut. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan dengan mudah membubarkan serangan yang datang. Tidak tahu malu. Tekanan besar langsung menghancurkan tubuh wali kota Beishi. Sekretaris di sampingnya masih ingin baik-baik saja. Namun hantu lidah panjang membuka mulut besarnya, kekuatan serap raksasa menyedotnya ke dalam perut. Hanya dalam sekejap. Pasukan pejuang bahkan tidak sempat bereaksi, keduanya sudah mati mengenaskan. Lingdong yang berdiri di depan sangat marah. Mencari mati. Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh di hadapan kami para pejuang level SSS? Heihu, bahkan jika dia muncul, 60 juta pejuang Dakian akan menghukum mati dia di tempat. Mendengar itu, hantu lidah panjang yang tenang pun marah. Tuan Heihu adalah penguasa di dunia hantu. Bahkan para hantu pun tidak berani mengusiknya. Di Dakian semua orang berani menantangnya. Apakah tidak ada akhirnya? Saat dia akan menyerang, terdengar suara ledakan keras, kepala pejuang level SSS Lingdong. Tanpa peringatan meledak seperti semangka. Saat berikutnya, tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang. Aku di sini, ingin melihat siapa yang berani membunuhku. Siapa yang bisa membunuhku? Setelah kata-kata itu, aku berdiri dengan bangga di langit. Memandang rendah semua orang di bawah. Arogan, 60 juta pasukan Dakian ada di sini. Kau masih berani seenaknya Heihu meskipun kau adalah kultivator yang melampaui level SSS. Begitu sombong dan menganggap remeh semua orang di dunia ini ke 60 juta kultivator langsung murka. Terdeteksi 60 juta kultivator memiliki niat membunuh yang kuat terhadap tuan misi diterbitkan opsi 1. Menahan diri dan mundur berdiskusi dengan baik hadiah titel orang suci pecundang. Tambah 1 poin penguasaan pedang Kingping saran orang suci naik 10% level naik 100 tahun. Opsi 2 bunuh sampai tak ada yang berani menentang di dunia setelah selesai pasti ada sarjana besar yang membelaku. Hadiah tambah 1 poin penguasaan pedang Kingping saran orang suci naik 10% level naik 100 tahun. Saat itu suara sistem terdengar apa perlu dipilih lagi. Aku melambaikan tangan menyedot jiwa yang bergerak ke pedang penyerap darah lalu mengambil setoples anggur 1000 tahun dan meneguknya dengan kepala terangkat. Seketika aliran hangat mengalir di dalam tubuh level terus melompat naik melonjak. Seorang kultivator level SSS marah besar, kau masih punya muka minum anggur tidak takut matikah? Aku mendengarnya dan tertawa dingin benar-benar tumbuh di era damai kultivator level SSS.
Memiliki keindahan kekurangan otak saat berikutnya tekanan kekuasaan yang tak tertandingi tercurah. Seketika membekukan semua orang di tempat ke-60 juta kultivator tak ada yang bisa bergerak. Aku sedikit mengangkat tangan cahaya pedang seperti pelangi kultivator level SSS yang bicara tadi. Dalam sekejap berubah menjadi debu jiwaku langsung dimurnikan melihatku membunuh 2 level SSS dalam sekejap. Semua kultivator dakian tertegun ekspresi mereka sangat terguncang gilakah. 60 juta pasukan ada di depan mata kau masih berani membunuh begitu haus darah. Lebih berbahaya dari hantu tidak takut seluruh kultivator bumi bersatu menyerangmu Heihu. Kau masih berani membunuh di depan mata kami peringatan tadi kau acuhkan ya saat itu. Seorang wanita anggun yang menawan melangkah maju juga level SSS dan pemimpin kerajaan bisnis dakian. Saat itu pipinya merah padam gemetar marah karena yang mati tadi adalah suaminya. Baru naik level SSS dari mana kau punya keberanian menatapku matilah. Aku tanpa ekspresi mengangkat tangan dan menekan perlahan bayangan pedang raksasa jatuh. Kultivator dakian yang dekat langsung terkena tekanan ini 5 organ dalam hancur. Darah menyembur hanya sekejap wanita anggun level SSS itu tertusuk pedang menembus jantung. Berubah menjadi kabut darah menghilang di antara langit dan bumi tepat saat itu tikus merah membawa sejuta hantu datang ke sini. Melihatku mengangkat tangan membunuh 3 level SSS bahkan membuat kelompok hantu ini menarik napas dingin tidak hanya itu. Bahkan jiwa mereka dimurnikan tidak bisa bereinkarnasi selamanya benar-benar dewa pembunuh. Dan aku kembali meneguk anggur lalu melambaikan tangan besar pedang 60 juta kultivator bergetar. Saat berikutnya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit energi dahsyat bergelombang seperti air. Pedang berkumpul menutupi matahari dan awan banyak pedang tingkat rendah. Dimurnikan oleh pedang penyerap darah langsung menjadi energi hantu level S tikus merah langsung terpana. Hanya beberapa saat berhasil membuat puluhan juta energi hantu level S benar-benar tak terdengar sebelumnya. Pedangku juga mulai mengeluarkan darah hantu yang menakutkan mending kita berdamai saja dengan Heihu. Melihat kultivator level SSS mati bertubi-tubi 60 juta pasukan jatuh dalam keputusasaan yang dalam. Namun sebuah sinar pedang melintas 2 kultivator level SSS yang tersisa langsung tewas jiwanya dimurnikan. Berbalik menghadap sejuta hantu sisanya urus sendiri tikus merah mengangguk pelan. Jarinya menunjuk sejuta hantu keluar beramai-ramai bunuh. Kali ini aku bisa makan kenyang hantu lidah panjang tertawa aneh saat berikutnya. Dia membuka mulut raksasa seperti jurang kekuatan melahap yang mengerikan menerjang hanya sekali tatap. Puluhan ribu orang tersedot oleh kekuatan ini masuk ke perutnya tewas kultivator level SS yang lari ketakutan. Saat melangkah langsung dibunuh oleh sinar merah dari tikus merah semua kultivator saat itu seperti domba yang akan disembelih. Mata mereka penuh dengan keputusasaan Heihu kami salah. Suruh hantu berhenti beberapa kultivator level SS berlutut memohon ampun mereka adalah pejabat tinggi dakian. Juga orang yang mengirimku ke pengadilan sekarang hanya penyesalan tak terkira jangan tuntut lagi. Apa kalian layak mendengar itu hantu lidah panjang terpana? Kekuatan macam apa masih berani menuntut tanggung jawab Tuan Heihu melihatku diam. Sejuta hantu juga ragu mereka semua berhenti orang dakian melihat pemandangan ini. Seketika lega ini ada kesempatan asal bisa melepaskan mereka. Biarkan para hantu meninggalkan dakian, biaya apapun bisa dibayar. Tikus merah dengan hormat datang ke hadapanku dan bertanya. Tuan, apakah Anda ingin berbicara dengan mereka? Aku berkata. Aku tidak punya hubungan dengan dakian. Kalian lakukan sesuai keinginan kalian sendiri. Aku menyeringai dingin. Rubah hitam, kau sudah sepenuhnya kesurupan, tidak peduli dengan kasih sayang masa lalu? Seorang wanita petarung level SS melangkah maju, kedua matanya merah. Aku menatapnya dengan acuh. Aku berkata dengan suara dingin, hanya level SS berani memfitnah level SS? Mati. Setelah berkata, aku mengayunkan pedang, cahaya pedang merah darah melesat ke bawah. Menerjang ke arah kerumunan. Mereka merasakan kekuatan ini, energi berwarna-warni melesat ke langit. Mereka ingin melawan, tapi langsung dihancurkan. Suara ledakan besar. Sejuta petarung dalam sekejap berubah menjadi kabut darah. Aku melambai dan menangkap sejuta arwah, langsung memurnikannya. Tikus merah, sebagai mantan hantu ganas yang berkuasa, melihat itu bulu romanya berdiri. Ini terlalu kejam. Dengan sedikit gerakan tangan, sejuta prajurit hancur lebur. Saat tikus merah kehilangan konsentrasi. Seorang prajurit wanita yang tidak takut mati menantang lagi. Saya bertindak lagi. Hampir 10 juta prajurit menemani Ji Mei naik ke surga. Ji Mei memang terlahir dengan kemampuan untuk mencintai. Merasa hidup terlalu menyakitkan, dia berkata dan membuat 10 juta orang naik ke surga bersamanya. Tikus merah melihat orang-orang bodoh ini. Menggelengkan kepala dengan tidak mengerti, kenapa kamu repot-repot mengganggunya? Jika ada yang kuat seperti itu di dunia hantu. Bahkan jika membunuh setengah dari hantu di dunia hantu, semua orang akan bertepuk tangan. Jeritan dan rintihan semakin melemah. Di bawah pembantaian sejuta hantu ganas, 60 juta prajurit tewas semuanya. Selamat, tuan rumah, atas pilihan yang benar. Mendapatkan hadiah, kemampuan pedang angin sejuk O1, makna pedang Santo meningkat 10%. Tingkat kultivasi meningkat 100 tahun. Mendengar suara pemberitahuan,
Saya tersenyum tenang. Segenggam semua jiwa yang melarikan diri langsung dimurnikan dalam sekejap, darah dari pedang darah mendidih dan bergolak. Jutaan jiwa mengalir ke lautan darah, Bai Jie dan 4 muridnya terbelenggu rantai besi berwarna merah, wajah mereka penuh ketakutan. Dari jumlah jiwa bisa ditebak bahwa para kultivator di depan sudah hampir habis tewas, mereka sangat menyesal di dalam hati. Namun sekeras apapun mereka memohon, aku tidak memberi respons, hantu lidah panjang melahap jutaan kultivator. Menyeka sudut mulut, ia datang ke hadapanku, Tuan Heihu. Bawahan selanjutnya berencana menyerang semua kota. Saya mengangguk ringan, selama tidak ada yang memprovokasi. Saya adalah pengamat, di belakang menyempurnakan roh. Jika masih ada yang tidak tahu diri, maka musnahkan seluruh keluarganya. Saat ini, tepat ada tempat yang perlu dimusnahkan. Tikus merah, jadi aku pergi memusnahkan aliansi tanpa lipatan. Tikus merah terkejut. Baru saja menyelesaikan 60 juta tanpa lipatan, ternyata masih harus membunuh. Hantu galak ini saja tidak sebengis itu. Namun ketua dan tetua aliansi tanpa lipatan semuanya mati di tanganku dalam siaran langsung. Membiarkan mereka adalah bencana di masa depan. Memang harus dibunuh. Tuan, apakah perlu membawa beberapa hantu SSS lagi? Membasmi aliansi tanpa lipatan hingga bersih. Mendengar ini, aku melambaikan tangan. Tidak perlu repot. Tikus merah mengerutkan kening, tapi jarak kita ke aliansi tanpa lipatan puluhan ribu li. Pergi ke sana mungkin sudah ada yang lolos. Beberapa yang melarikan diri juga akan menjadi ancaman di masa depan. Hanya puluhan ribu li. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke sana? Sekelompok ikan kecil yang belum mencapai level SSS, cukup lambaian tangan untuk memusnahkan. Wajahku tersungging senyum tipis. Tikus merah terdiam, sejenak kehilangan kata-kata. Apakah ini perkataan manusia? Puluhan ribu li? Dia butuh setengah jam dengan kecepatan penuh. Melihat tikus merah meragukan hidupnya. Aku tertawa. Ini bukan apa-apa. Bahkan jika aliansi tanpa lipatan semuanya level SSS. Tetap saja sekelompok ikan kecil. Aku sendiri bisa membasmi mereka. Tikus merah mendengar ini. Menarik napas dingin. Lalu mengapa Tuan membawa bawahan? Apakah di antara sejuta hantu galak? Hanya dia yang terkuat? Karena kamu menyenangkan dipandang, aku berkata jujur. Tikus merah mendengar ini, wajahnya yang seperti biji melon memerah. Wah, ini menjadikan dia, hantu SSS yang melampaui level penguasa, sebagai vas bunga. Saat berikutnya, aku meraih pergelangan tangannya yang putih. Dua orang itu lenyap seketika dari tempat. Segera, 60 juta pasukan hancur direkam oleh drone, diunggah ke internet. Seketika, seluruh dakian jatuh dalam kepanikan yang sangat putus asa. Apakah semua prajurit dakian sampah seperti ini? Bahkan kaisar wanita menipu kita. Aku benar-benar hancur. Keluarga, siapa yang mengerti? Sangat indah, aku mengerti. Kaisar wanita hanyalah sampah yang tidak bisa diandalkan. Saudari-saudari, ikut aku bergabung dengan kekaisaran lain. Banyak orang setelah mengetahui berita ini bersiap melarikan diri dari kekaisaran dakian, tapi yang tidak mereka ketahui adalah hantu lidah panjang telah mengirim sekelompok hantu untuk menjaga ketat semua jalan keluar dari dakian. Siapapun yang menyinggung Tuan Rubah Hitam tidak akan bisa melarikan diri. Aliansi prajurit, kekuatan terkuat di dakian, memiliki 10 prajurit tingkat SSS. Pengaruh mereka bahkan lebih besar daripada keluarga kerajaan. Jika aku tidak memberikan pedang manusia raja kepada mendiang kaisar untuk mengintimidasi aliansi prajurit, keluarga kerajaan dakian sudah lama berganti nama. Saat itu, di langit, dua sosok muncul tanpa tanda-tanda sebelumnya. Jelas itulah aku dan tikus merah. Aku menunduk ke bawah, melihat lalu lintas yang ramai. Orang-orang hilir mudik. Pandangan tikus merah juga melintas ke bawah, bergumam dan merapikan diri. Aliansi prajurit ini bukannya orang-orang melarikan diri, malah banyak yang datang ke sini untuk berlindung. Sungguh besar hati. Ini bagus, langsung satu gerombolan. Tikus merah menarik pandangannya. Bahkan kau menggelengkan kepala. Saat itu, kerumunan di bawah mulai gempar. Prajurit kekaisaran hampir semuanya tewas. Sekarang yang bisa menyelamatkan kalian semua hanyalah kami, aliansi prajurit. Jutaan hantu kasar berjarak puluhan ribu li dari sini. Kami bisa memastikan kalian semua hidup meninggalkan dakian. Tapi jumlahnya terbatas. Tergantung pada tawaran kalian apakah layak dilindungi. Seorang prajurit tingkat SS hanya berkata, meskipun secara terang-terangan mengambil keuntungan dari bencana negara. Sekelompok orang terkaya kekaisaran dan keluarga besar juga berebut satu tempat. Semua minggir. Kau tidak tahu prioritas, ya, Tuan Prajurit, aku tawarkan 200 miliar. Aku tawarkan 100 mesin. Saat itu, seorang lelaki tua kaya mengerutkan kening. Setengah ragu-ragu, dia bertanya kepada prajurit itu, aliansi ini bukan menghadapi hantu kasar, melainkan rubah hitam yang lebih mengerikan dari jutaan hantu kasar. Kau yakin bisa menjamin keselamatan kami? Mendengar ini, semua orang di tempat itu berhenti bergerak. Kengerianku, semua orang melihat jelas di siaran langsung. Prajurit tingkat SSS di tanganku seperti semut.
Apakah prajurit tingkat SS ini mampu? Mendengar itu, prajurit tersebut bukannya panik. Malahan tersenyum percaya diri. Bahkan jika rubah hitam itu hebat, mungkinkah dia bisa melompat 100.000 li dalam satu jungkir balik? Apa dia monyet? Tenanglah, saat dia datang, kita sudah meninggalkan dakian. Dia mencari seumur hidup pun tidak akan menemukan. Begitu kata-kata itu selesai, mata tikus merah menjadi dingin. Berani sekali, berani memanggil tuannya seekor monyet. Seketika, aura hantu di tubuhnya berkobar. Dia melambaikan tangan ringan, dan sebuah serangan yang sangat mengerikan dilepaskan. Sesaat kemudian, lingkungan sejauh 100 li langsung menjadi suram, seluruh kota seolah-olah berada di lautan darah. Kobaran api hantu menciptakan kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi, dengan cepat menghantam ke bawah. Hampir seketika, semua orang di tempat itu terguncang oleh aura hantu yang mengerikan ini. Prajurit tingkat SS yang menjamin keselamatan semua orang hanya berubah wajah. Ini adalah hantu kasar tingkat SS. Kumpulkan semua prajurit. Seekor hantu kasar tingkat SS berani masuk ke aliansi prajurit. Makhluk yang tidak tahu mati. Alat hantu tingkat SS yang dibuat oleh ketua aliansi suku akan membuatnya tidak bisa kembali. Mendengar ini, warga yang jatuh dalam keputusasaan menghela napas lega. Aliansi prajurit masih memiliki alat hantu untuk melawan hantu kasar tingkat SS. Dengan begitu, hantu kasar ini tidak akan bisa menimbulkan masalah besar. Saat berikutnya, beberapa prajurit tingkat SS mengaktifkan alat hantu, dan aura mereka meningkat. Energi berwarna-warni tercurah. Alat hantu tingkat SS memberi mereka keberanian besar, dan mereka semua mengerahkan seluruh energi. Menyerang ke arah tikus merah. Mencari mati, tikus merah sedikit mengerutkan alisnya. Dia menunjuk angkasa, dan sebuah sinar dingin yang mengandung kekuatan tak terbatas menelan beberapa prajurit tingkat SS, membuat mereka langsung menjadi genangan darah. Alat hantu tingkat SS jatuh ke tanah. Melihat tikus merah menyelesaikannya dengan rapi, aku meraih api jiwa mereka. Dan memasukkannya ke dalam pedang pemanggil darah untuk dimurnikan. Mengapa alat hantu tingkat SS tidak berguna? Dia bahkan membunuh prajurit tingkat SS dalam sekejap. Apa sebenarnya keberadaan ini? Semua orang, bersamaku lawan musuh. Prajurit tingkat SS melihat rekan-rekan yang tewas. Wajahnya sangat ketakutan, segera memanggil semua prajurit. Melihat semua prajurit aliansi hadir. Aku menyeringai dingin. Semua sudah berkumpul. Ya, kalau begitu, masuk ke dalam pedang pemanggil darah. Dan berkumpullah dengan ketua kalian. Aku menggenggam pedang manusia raja dan pedang pemanggil darah, lalu melesat ke atas kota. Sampai sekarang, semua orang baru tahu siapa yang mereka hadapi. Kenapa ini rubah hitam? Bukankah dikatakan dia pasti tidak akan muncul? Hantu merah juga ada. Tidak heran alat hantu tingkat SS tidak berguna. Ternyata mereka. Keputusasaan seperti gelombang menyelimuti hati setiap orang. Mereka langsung berlutut memohon ampun. Dewa Perang Pelindung Negara, jangan bunuh aku. Aku memulai jalan prajurit karena aku mengagumi Anda. Sama sekali tidak ada niat untuk menghina Anda. Mendengar ini, mukaku menjadi gelap. Beberapa penyiar wanita yang menentang langit mempengaruhi opini publik. Merendahkan Dewa Perang Pelindung Negara hingga tidak berarti. Berani juga bicara tentang kekaguman? Kalau begitu, kalian sangat mengagumiku. Persembahkan jiwa kalian untuk menyuburkan pedang pemanggil darahku. Saat berikutnya, aku melambaikan tangan besar. Pedang suci jatuh, berubah menjadi ribuan bayangan pedang yang menyerang. Semua orang di tempat itu langsung berubah menjadi kabut darah. Aku tanpa ekspresi mengulurkan tangan, tak terhitung roh memasuki pedang penyerap darah untuk dimurnikan, menyuburkan bilah pedang. Energi darah terus mencemari pedang manusia sejati, pedang yang dulu dipenuhi aura naga yang dahsyat, saat ini mengeluarkan asap hitam pekat, tikus merah sedikit tertegun, wajah cantiknya penuh dengan keterkejutan yang tak terbayangkan. Hanya dengan satu serangan, semua makhluk di seluruh kota tidak ada yang selamat, begitu mengerikan. Bayangan pedang yang dilepaskan begitu saja ini, bahkan dia bisa merasakan ketakutan. Ikuti aku. Aku akan membawamu mencari harta karun surgawi dan bumi. Saat berikutnya, sosokku terbang ke markas besar aliansi bela diri. Mata indah tikus merah bersinar, dia segera mengejar. Pada saat yang sama, di ibu kota, kabar bahwa 60 juta prajurit tewas seluruhnya tersebar, Permaisuri Shenwanyi dan para menteri terkejut. Berita buruk terus berdatangan, banyak kota dibantai oleh roh jahat, satu persatu jatuh. Ratusan juta rakyat dilanda kepanikan, suara-suara yang mengecam permaisuri tidak terhitung jumlahnya. Baginda, sekarang tidak ada orang yang bisa digunakan. Hanya sisa-sisa aliansi bela diri yang bisa melindungi keselamatan kita, negeri dalam bahaya besar. Baginda, mohon akui kesalahan pada Heihu, kata seorang menteri. Wajah Shenwanyi menunjukkan kemarahan, aku tidak salah, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menundukkan kepala pada Heihu. Hubungi kelompok itu untukku, aku ingin Heihu mati. Saat ini, di markas aliansi bela diri, di depan pintu besi pelindung. Aku melambaikan tangan dengan ringan, pintu besi pelindung terbuka, tak terhitung banyaknya harta karun memenuhi seluruh gudang.
Energi dahsyat menyapu, tikus merah merasakannya dengan saksama. Matanya menunjukkan keterkejutan. Harta karun dengan level terendah di sini adalah kelas S. Jumlah kelas SSS bahkan jika ditempatkan di dunia lintas dimensi, bisa menyebabkan keributan besar. Harta karun surgawi dan bumi ini cukup untuk melatih seorang ahli setingkat penguasa. Jika diberikan sedikit waktu lagi kepada ketua aliansi Xuan, mungkin dia juga bisa menembus batas penguasa, menjadi keberadaan yang merepotkan bagi dunia lintas dimensi. Simpan saja. Barang-barang ini tidak berguna bagiku. Melihat tikus merah begitu terkejut, aku berkata dengan santai. Minum alkohol saja sudah bisa menjadi kuat, bahkan Phoenix yang dihadiahkan sistem pun tidak secepat minum alkohol. Wajah tikus merah langsung bersemangat, begitu banyak harta karun surgawi dan bumi, dia juga sulit menahan godaan ini. Menjadi pengikut Tuan begitu menyenangkan? Jika tahu sejak awal, siapa yang akan repot-repot menyerang dan membangun tembok besar? Hanya menjalani 7 tahun penjara dengan sia-sia. Tiba-tiba suara telepon berdering, aku mengikuti suara itu. Aku melesat ke kantor ketua aliansi, melihat telepon kerajaan di meja. Selain permaisuri Shen Wanyi, siapa lagi? Kuangkat telepon, suara tenang dari seberang berkata, keadaan kekaisaran tidak baik. Segera datang ke ibu kota bantu aku. Meski nada bicara Shen Wanyi tenang, hatinya gelisah. Aliansi bela diri sejak lama berniat membubarkan Dakian. Kini prajurit Dakian yang tersisa kurang dari 10%. Jika aliansi memberontak, dia tidak punya solusi. Tapi sekarang ada sejuta hantu jahat. Selagi dia bisa meminta bantuan aliansi bela diri, demi mempertahankan posisinya, dia rela membayar harga berapapun. Saat tidak mendapat jawaban, hati Shen Wanyi berdegup kencang. Nadanya melembut, aku tidak akan mengecewakan kalian. Harta dan sumber daya kultivasi dari perbendaharaanku bisa diberikan 80% pada aliansi. Kalian bantu jaga ibu kota. Aku akan suruh 3.000 selir yang ditinggalkan almarhum kaisar untuk melayani kalian. Selain itu, jika ada permintaan lain, aku akan berusaha memenuhinya. Mendengar kata-kata ini, aku tersenyum sinis. Mengirim wanita ayahmu sendiri sebagai alat tawar-menawar? Membuatku tertawa. Bahkan tikus merah pun baru pertama kali melihat orang sebodoh ini. Menyuruh wanita harem melakukan pekerjaan pelacur? Inikah yang disebut bakat mencintai sesama? Sungguh keterlaluan. Tikus merah terpana di tempat. Aku ke telepon, dan berkata dramatis pada Shen Wanyi di seberang, mereka sudah dimurnikan, tidak bisa mendengar ini. Tapi aku bisa memasukkanmu ke pedang bayangan darah, biar kau bertemu mereka. Setelah kata-kata itu, Shen Wanyi tertegun, wajahnya pucat ketakutan. Hei Hu, kenapa kau ada di aliansi bela diri? Mendengar ini, para menteri sangat terkejut. Semua gempar. Hei Hu ternyata ada di aliansi bela diri. Bukankah itu berarti harapan terakhir mereka? Juga sirna, yang akan dihancurkan selanjutnya adalah ibu kota. Baginda, cepat minta maaf pada Hei Hu. Saat itu semua menteri putus asa. Mereka sadar. Jika terus keras kepala, mereka benar-benar akan mati. Baginda, setelah melewati kesulitan ini, kami masih punya kesempatan bangkit. Mendengar ini, alis Shen Wanyi berkerut. Apa salahnya? Bukankah yang salah adalah Hei Hu yang kerasukan? Jika dia tidak mengambil kembali bayangan pedang dan pedang manusia kaisar, bagaimana bisa sejuta hantu jahat lolos dari neraka? Dia membunuh semua kultivator kuat di wilayah Dakian, menyebabkan roh jahat menutupi kota seperti awan hitam. Semua ini adalah kesalahannya. Kini tidak hanya rakyat yang menyalahkannya, bahkan para pejabat pun menganggap itu kesalahannya. Wajah Shen Wanyi berkerut. Berteriak ke telepon, yang salah adalah kamu, Hei Hu. Jika dulu kamu mendukungku naik tahta, bagaimana mungkin aku tega membunuh ayahku sendiri demi merebut kekuasaan? Kaisar pendahulu mempercayaimu, aku meninggalkan martabat putri kerajaan dan pergi ke tembok pedang untuk memohon padamu lebih dari 10 kali. Mengapa kamu tetap tidak mendukungku? Jika kamu mendukungku naik tahta, bagaimana mungkin aku akan menurunkanmu? Semua darah keturunan Shen dari Dakian dibantai langsung oleh Shen Wanyi. Pejabat tinggi yang menentangnya pun dimusnahkan hingga 9 generasi. Hal ini sudah diketahui semua orang di istana. Saat ini, para pejabat mulai memaki habis-habisan. Kamu disuruh mengakui kesalahan. Kenapa malah menantang dewa pembunuh itu? 60 juta kultivator tewas. Rakyat jelata masih dibantai roh jahat. Apa kamu tidak merasa cukup banyak yang mati? Melihat ini, keputusanku dulu memang salah. Seharusnya aku membiarkanmu mati di tembok pedang, kataku dengan tenang. Saat pertama kali mendengar Shen Wanyi ingin mengendalikan kekaisaran dengan kedaulatan mutlak, aku sudah tahu. Dia yang naik tahta, Dakian akan hancur di tangannya. Dalam semalam, dia membantai seluruh garis keturunan kerajaan. Keluarga Shen memiliki permaisuri seperti ini, kuburan leluhur pun mengeluarkan asap hitam. Hei Hu, jika kamu berhenti sekarang, aku bisa membiarkanmu terus menjabat sebagai dewa pelindung negara, lanjut Shen Wanyi. Dia mengira aku menjaga tembok pedang dan bersekongkol dengan roh jahat hanya untuk menarik perhatian rakyat. Agar kekaisaran peduli. Konyol, kamu pikir kamu siapa?
Pantaskah kau membuatku bekerja untukmu? Daripada bermimpi, lebih baik pikirkan. Bagaimana mati dengan cepat di mulut roh jahat. Setelah berkata begitu, aku mematikan telepon. Aku tersenyum tipis. Melihat senyuman ini, tikus merah pasti menggigil kedinginan. Ucapan ini bagaikan tamparan keras di wajah Shen Wanyi, membuatnya gemetar karena marah. Baginda, mengapa tidak mengakui kesalahan? Tanpa Heihu, bagaimana kita bisa melawan jutaan roh jahat? Dia satu-satunya menteri tua di istana, merasa kecewa karena harapan tak tercapai.